Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Mila Meliana, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 255061135. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 4 Cijengkol kelas 3 dengan materi pada bab 4, Aku Bangga Mampu Berpuasa, pada bagian ketentuan puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Belum belajar, marilah kita membaca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Ani. Kenapa Ani tidak hadir? Sakit. Kita doakan ya, semoga teman kita yang sedang sakit segera Allah berikan kesembuhan sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar dengan kita bersama-sama kembali di sekolah. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta tolong satu orang untuk menjadi DJ memimpin lagu Indonesia Raya. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terima kasih ya. Nah, apakah kelasnya sudah rapi? Sudah bersih? Coba dilihat di bawah meja, di bawah kursi, siapa tahu masih ada sampah. Sudah bersih apa belum? Sekarang Ibu mau tanya ya, di sini apakah kalian pernah berpuasa? Pernah. Kira-kira kalian tahu tidak apa sih hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Makan disengaja. Makan disengaja. Kemudian apa lagi? Muntah disengaja. Muntah disengaja. Ada lagi? Minum disengaja. Minum disengaja. Nah, seperti itu ya, itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan Puasa. Nah, ya, jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, ya, tetapi juga melatih diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah, melatih kita untuk menjadi manusia yang kuat, yang tabah, dan yang berakhlak mulia. Ya, dengan berpuasa kita juga bisa menjadi peduli kepada orang lain. Kenapa? Karena kita juga bisa merasakan lapar, haus, seperti saudara-saudara kita yang membutuhkan. Seperti itu ya. Coba setelah kalian berpuasa selama seharian penuh, kira-kira apa sih yang dapat kalian rasakan? Merasa bangga. Merasa bangga. Kenapa merasa bangga? Karena bisa menahan lapar dan haus seharian. Karena bisa menahan lapar dan haus seharian. Bagus ya. Nah, jadi puasa ini mendidik kita untuk mempunyai sifat sabar, dan itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi, masuk ke materi, kita mulai dengan ice breaking dulu ya. Nah, siapa di sini yang suka bersolawat? Saya. Nah, suka bersolawat. Kita mulai dengan bersolawat ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan fadilatan wa salim salaman rahman ala sayyidina Muhammad
Ya, tepuk semangat. Duduk siap. Mari kita mengolah sebuah informasi agar dapat dicerna untuk kita semua dapat dengan menulis dan juga bercerita. Ayo, ayo kita berliterasi. Ayo, ayo kita berliterasi. Jadi sebelum kita memulai materi, Ibu akan memberitahu kalian tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami ketentuan puasa, ya. Nah, ini merupakan pembelajaran bab 4, ya, tentang ketentuan puasa Ramadan. Nah, yang mana tujuan pembelajaran memahami ketentuan puasa adalah bisa kita baca bersama-sama agar peserta didik dapat memahami dan menerapkan pengertian dasar hukum dan sunnah puasa seperti itu siswa diharapkan dapat mengamalkan puasa wajib dan sunnah dalam kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan tata itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang mana pada bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat penuh dengan apa? Dengan rahmat, ya, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan pahala yang sangat berlipat ganda bagi siapa? Bagi umat Islam yang melakukan amal baik. Ya, dan pada bulan Ramadan juga umat Islam ini diwajibkan untuk apa? Untuk melaksanakan puasa Ramadan, ya. Dan dengan berpuasa Ramadan kita telah melaksanakan rukun Islam yang keberapa? Keempat. Ya, rukun Islam yang pertama syahadat, dua sholat, tiga zakat, empat puasa, kelima naik haji. berarti puasa itu merupakan rukun Islam yang Keempat. ya. Nah, ketentuan puasa Ramadan bisa kalian lihat, kalian sambil buka buku paketnya, dibuka halaman 94 tentang ketentuan puasa Ramadan, ya. Nah, sebelumnya Ibu mempunyai satu buah video untuk kalian lihat, untuk kalian amati, untuk kalian cermati, ya. Silakan nanti Ibu perlihatkan kepada kalian bagaimana tata cara berpuasa, pengertian puasa, kemudian apa? Sunnah-sunnah puasa, syarat puasa apa saja, rukunnya apa saja, dan apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, silakan disimak videonya. Sahabat Soleh, bagaimana perasaanmu saat bulan Ramadan tiba? Tentu senang ya. Karena bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan ampunan. Bulan Ramadan inilah kita diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian bagaimana ketentuan yang berpuasa? Mari kita pelajari. Aku agar mampu berpuasa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar ketentuan puasa. Menurut bahasa, puasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa sendiri dibagi menjadi
kedua, ada puasa wajib, seperti puasa di bulan Ramadan, puasa kafarat, puasa nadar, dan juga puasa qadha. Kemudian ada puasa sunnah, seperti puasa Senin dan Kamis, puasa Asyura atau tanggal 10 Muharram, puasa Arafat, puasa Ayatul Bid, puasa Daud, dan puasa Tasu'a. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa Ramadan dilaksanakan selama 29 atau 30 hari. Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan pengampunan. Allah mengampuni dosa orang yang berpuasa, melipat gandakan pahala beribadah dan beramal saleh. Kemudian bagaimana syarat-syarat puasa? Ada 2 syarat, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Nah ya, jadi setelah kalian melihat tayangan video barusan, kira-kira apa yang dapat kalian tangkap? Yang saya dapatkan, saya mengetahui bahwa syarat puasa terdiri dari syarat wajib dan syarat sah. Iya. Mengetahui bahwa syarat puasa itu ada 2. Ada syarat apa? Syarat wajib dan ada syarat sah. Apa lagi? Niat puasa. Niat puasa. Bagaimana niat puasa? Bisa coba sama-sama bagaimana niat puasa? Pembelajaran barusan dengan baik. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian puasa atau definisi tentang puasa. Puasa itu apa sih sebetulnya? Nah ya, menurut bahasa, puasa ini artinya menahan atau mencegah. Nah, sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Seperti itu ya. Jadi puasa itu menahan diri dari apa? Dari lapar, kemudian dari haus, dan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, kemudian ketika kita sebelum puasa, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu hukum puasa. Hukum puasa itu, hukumnya puasa itu apa? Wajib. Nah ya, ketika datang bulan Ramadan, nah puasa Ramadan ini ketika kita melaksanakan puasa, maka hukumnya adalah wajib bagi siapa? Bagi setiap muslim yang berakal, sehat secara badan, juga sehat secara akal pikiran. Seperti itu ya. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Coba siapa yang mau membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183? Ya, boleh. Silakan maju ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Subhanallah. Silakan boleh duduk ke tempatnya kembali. Bacaan yang sangat bagus ya. Nah, kita lanjutkan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 seperti yang telah dibacakan oleh teman kalian barusan, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, jadi jelas perintahnya terdapat di dalam ayat suci Al-Quran. Ya, dan ini hukumnya adalah wajib. Yang mana wajib itu apabila dikerjakan maka akan mendapatkan apa? Pahala. Dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Nah, kita lanjutkan setelah tadi kita mengetahui tentang pengertian puasa, kemudian hukumnya barusan adalah wajib. Sekarang kita juga harus mengetahui apa yang termasuk ke dalam syarat-syarat puasa. Yang mana syarat-syarat puasa ini terdiri dari dua. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Apa saja yang termasuk ke dalam syarat wajib puasa? Nah, yang pertama adalah harus beragama Islam. Ya, yang kedua baligh. Ya, baligh itu biasanya kalau untuk laki-laki berumur 15 tahun, ya, dan untuk perempuan 9 tahun. Maka jika sudah menginjak usia tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga berakal. Ya, akal pikirannya harus sehat. Dan kemudian mampu mengerjakan puasa, bisa menahan puasa dari pagi sampai terbenamnya matahari. Nah, itu yang termasuk ke dalam apa? Syarat wajib puasa. Ya, yang selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Ya, syarat sah puasa yang pertama yaitu Islam. Terus beragama Islam. Apakah orang yang tidak beragama Islam boleh melaksanakan puasa? Tidak. Kenapa tidak? Sebetulnya boleh, tetapi tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan haus saja, hanya mendapatkan lapar saja. Ya. Kemudian yang kedua adalah mumayyiz, atau kita sering menyebutnya dengan tamyiz. Apa itu tamyiz atau mumayyiz? Mumayyiz ini adalah di mana seorang hamba Allah ini mampu membedakan antara mana yang baik dan tidak. Ya, seperti itu. Kemudian suci dari haid dan nifas. Ya, apabila puasanya ingin sah, maka kita harus suci, tidak dalam keadaan haid bagi perempuan dan juga tidak sedang dalam keadaan nifas. Biasanya nifas ini adalah keadaan di mana seorang ibu telah melahirkan dan dia belum memasuki masa suci. Nah, kemudian berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Kalau puasa Ramadan berarti kita melaksanakan puasanya harus di bulan Ramadan. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Ya, rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat puasa. Ya, niat puasa ini kapan dilakukannya? Yaitu dilakukan ketika malam hari sebelum fajar. Ya, yang mana doanya tadi telah dibacakan oleh kita bersama-sama, yaitu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadihi sanati lillahi ta'ala. Nah, bagaimana kira-kira dapat dicerna? Dapat dipahami? Dapat dipahami? Dapat. Oke, apabila dapat dipahami, Ibu punya lembar LKPD ya. Ibu punya lembar LKPD untuk kalian melakukan diskusi kelompok ya. Sebelumnya Ibu akan membagi kelompok kalian terlebih dahulu. Coba mulai dari meja yang sebelah sini. Berhitung dulu berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian meja yang kedua, coba berhitung dulu. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang ketiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti jumlahnya sama ya, dari meja 1, meja 2, meja 3 jumlahnya adalah 6. Nah, kalau sudah 6, mungkin kelompoknya ini saja ya, setuju ya? Ya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian bekerja sama dengan anggota kelompok kalian masing-masing ya. Silakan. Silakan dikerjakan, silakan bekerja sama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Nah, kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Nah, apabila sudah selesai, silakan nanti dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing ya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Boleh ya? Sudah selesai? Ya. Ayo silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Saya sebagai ketua kelompok dan ini anggota saya. Masa Agus Madin. Ini hasil kelompok kami. Islam, syarat wajib puasa. Balik dan berakal, syarat wajib puasa. Suci, haid dan nifas, bukan syarat wajib puasa. Mungkin, syarat wajib puasa. Sanggup berpuasa, syarat wajib puasa. Syarat sah puasa. Islam, syarat sah puasa. Tayyib, syarat sah puasa. Suci, haid dan nifas, syarat sah puasa. Waktu yang dibolehkan, syarat sah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan ya. Bagus ya. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya sebagai ketua kelompok dan ini anggota saya. Reji, Tejo, Susi, Estu, Ahri. Ini hasil diskusi kelompok kami. Syarat wajib puasa. Islam adalah termasuk syarat wajib puasa. Balik dan berakal adalah termasuk syarat wajib puasa. Suci, haid dan nifas tidak termasuk syarat wajib puasa. Mungkin adalah termasuk syarat wajib puasa. Sanggup berpuasa adalah termasuk syarat wajib puasa. Syarat sah puasa. Islam adalah termasuk syarat sah puasa. Tayyib adalah termasuk syarat sah puasa. Suci, haid dan nifas adalah termasuk syarat sah puasa. Waktu yang dibolehkan adalah syarat sah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, selanjutnya yang terakhir kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai ketua kelompok dan ini anggota saya. Ya. Hadir. Ya. Pepi.
Syarat wajib puasa. Beragama Islam termasuk ke syarat wajib puasa. Balik dan berakal termasuk ke syarat wajib puasa. Suci, haid, dan nifas tidak termasuk ke dalam syarat wajib puasa. Mukim termasuk ke dalam syarat wajib puasa. Sanggup berpuasa termasuk ke dalam syarat wajib puasa. Syarat sah puasa. Beragama Islam termasuk ke dalam syarat sah puasa. Tamyiz termasuk ke dalam syarat sah puasa. Suci, haid, dan nifas termasuk ke dalam syarat sah puasa. Waktu yang dibolehkan termasuk ke dalam syarat sah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami tepuk ya, alhamdulillah ya, dari hasil kerja kelompok kalian ini lihat kelompakannya bagus ya, biasanya kerjasamanya bagus, presentasi di depan kelasnya pun bagus ya. Dan untuk mengukur seberapa jauh kalian bisa memahami materi kita pada hari ini, Ibu akan membagikan tes tertulis ya untuk tiap-tiap individu yang berjumlah 5 soal. Ini dikerjakan, Ibu kasih waktu selama beberapa menit, silakan dikerjakan dengan baik. Oke, setelah Ibu periksa, setelah Ibu lihat 100% alhamdulillah kalian bisa memahami materi yang telah kita sampaikan pada hari ini. Nah, coba siapa kira-kira yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan ya? Bagaimana? Jadi kesimpulan materi hari ini adalah puasa adalah menahan lapar dan haus serta menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, bagus ya. Jadi puasa ini adalah menahan diri dari lapar dan haus serta dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, jadi perlu kalian ingat bahwa puasa itu adalah menahan diri dari lapar, haus, juga jangan lupa untuk memperhatikan hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa dengan mengetahui rukun puasa, kemudian apa lagi? Syarat puasa, sunah puasa, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Itu ya kesimpulan materi kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan ya materi selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya adalah tentang hikmah puasa ya. Dan alhamdulillah pelajaran pada hari ini telah selesai. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.